Oke, hari ini mudah-mudahan semuanya sehat ya. Udah 8.20, kita mulai aja. Yang lain lagi trading, biarkan. Nah, kita mulai persiapan trading kita. Nah, layar dulu, kita siapkan layar, siapkan pen. Nah, lukis-lukis kita malam ini akan belajar Shadow Hunter. Wah, malam ini kita belajar Shadow Hunter lah. Shadow Hunter nih untuk full margin. So, kita shadow saja, bermain shadow. Ada shadow di time frame besar, and then barulah kita bisa mencari ekor gajah. Shadow Hunter. Iya. Shadow Codes, Shadow Hunter. Setelah itu baru news trading strategi. Malam ini kita shadow dulu. SND sudah belajar, SNR sudah belajar, key level sudah belajar, order book, order flow sudah belajar. Nah, sudah bisa kita lah follow dealer market maker kan. Nah, bagaimana mereka buat order, bagaimana mereka mengejar stop loss kita, dan bagaimana mereka melihat order book dari seluruh trader yang ada di liquidity provider. Kemudian brilliant zone sudah, ada yang ranging, ada yang ABC trending. Nah, whipsaw pun sudah, ya kan, whipsaw imbalance price. Wah, itu adalah area-area berbahaya di tempat market maker ambil order kita semua. Nah, setelah itu ada top down analysis. Top down analysis untuk mencari SSR, signifikan support, signifikan resisten, doji di time frame besar, kawasan-kawasan yang ingin breakout, gunakan top down analysis, break, buy stop, sell stop, ya, atur money management. Nah, kemudian high impactful pattern pun sudah, ada 3 drive, 4 drive, whatever, fake out sudah, kemudian apalagi FTR, fail to return sudah, flag limit pun sudah, ada yang deep retest, ada yang bukan deep retest. Nah, kemudian apalagi ada compression pun sudah, QM manipulation sudah, QM continuation sudah, QM reversal sudah, apalagi QM manipulation sudah. Nah, kalau ada QM, dia pun break level, MPL pun terbreak, maksimum pain level yang ada di paling atas untuk sell di supply, kemudian buy di demand, di atas bahu kiri dan bahu kanan, ternyata dia terbreak, jadilah QM manipulation. And then kemudian dia balik lagi datang. Nah, jadikanlah area QM manipulation untuk market continuation. Ada SR flip. Nah, support become resistant, resistant become support, and whatever, sudah semuanya dipelajari. Wah, udah mantap, sudah lengkap, sudah sempurna. Nah, bingung saya lah, apalagi lah. Kemarin pun sudah belajar sedikit-sedikit, Fibonacci pun sudah, momentum analysis, gabungkanlah semua tuh. Ada crossing season, London, New York, kan, Tokyo atau Asia season crossing, ada pattern, masuk. Nggak ada pattern, jangan masuk lah, jangan dipaksa, ya kan. Ada key level, ada high impactful pattern, ditambah news pula, crossing season pula, ya kan. Ada manipulation pula, stop hunter, ada fake out pula, hantam lah, tekan full lot, bisa dikit lah malot kan. Scalping nggak apa-apa, intraday nggak apa-apa, mau swing tidak apa-apa. Yang penting risk management diatur. Nah, kalau sudah break higher high market struktur, baru set break even point, boleh itu kan. Kemudian apalagi setelah itu kemarin swing market direction. Nah, kita belajar basic yang namanya basic apa kemarin, Elliott wave. Nah, ada motive wave, ada corrective wave, ada ABC wave, ya kan. Ada apalagi leading diagonal, ending diagonal, 2 kompleks, 4 simple, 2 simple, 4 kompleks. Kemudian apalagi leading diagonal 1, 3, 5, nanti motive wave-nya impulsif ABC, rally base rally atau drop base drop, atau kebalikan, yang satu rally base rally, kemungkinan 3 dan 5 nanti diagonal, bikin wedges, bikin flag, bikin compression, whatever, selama dia adalah motif, maka motif itu adalah trend cycle yang akan membawa market pergi. Lihat di time frame besar, apakah kita di korektif 2 atau 4. Lihat di time frame besar, apakah kita di motif 1, 3, atau 5. Kemudian cari kesempatan di time frame lebih kecil. Kalau dia di kompleks zone, hati-hati. Di kompleks 4, hati-hati. Ending diagonal 5, hati-hati pula, ya kan?
Ada divergent, belum tentu reversal. Ingat market struktur, ada lower low terbreak, new lower low, follow the market menggunakan swap zone, kan? Continuation, follow the price, bukan follow the trend, follow the price. Price break struktur, follow. Price belum break struktur, ranging, masuk lagi sell limit, buy limit, break kena stop loss, buy stop, sell stop terus lah, macam itu. Konsisten, manajemen diatur, akumulasi, every week, every month, kan? Jangan cepat-cepat lah, ingin cepat-cepat 1 hari 2 hari, ingin cepat kaya, jangan, ya kan? 1 minggu 2 minggu diatur, ada drawdown, lihat drawdown, maksimum berapa? Contoh aku maksimum loss 5% atau 10% 1 minggu, nah kan diatur macam itu. Meskipun saldo 1.000, saldo 2.000, saldo 5.000, entry tetaplah 0,5, 0,1, dikit-dikit aja, ya kan, konsisten. 1 hari 10 USD, tak apa ya, nggak masalah, ya kan. 1 hari $10, 1 hari $3, atau 1 hari targetnya 5%. Nah, contoh ada saldo 1.000 USD, ya kan. Target berarti 5% 1 hari. Dibagi pips berarti 50 pips per hari, contoh, ya kan. Masuklah satu di Euro USD, satu di SD JPY, nanti ada yang kena TP, ada yang kena stop loss. Nah, nanti akumulasi lah 5% sehari. Kalau 1 hari itu berarti 1.150 USD, kan? Terlalu besar, kurangkan 20 USD. Nanti kali 25 hari, kali 1 bulan, kali setahun, konsisten. Nanti lama-lama besar akunnya. Seperti itu. Kemudian kita sudah kan swing kemarin, ada yang ditanya nggak? Elliott Wave aman ya? Kemudian sudah juga belajar Fibonacci, menarik Fibonacci itu dengan apa namanya level A, B. Contoh, sebelum masuk ke shadow codes atau shadow full margin, zero float strategi, shadow hunter. Nah, inilah kemarin ya, Elliott Wave. Sedikit lah, kita ulang-ulang dulu, santai-santai. Ada 1, 2, 3, 4, 5, and then A, B, C. Dia harga datang balik, ya kan? Ada drop, base drop. Jadi pun QM, ya kan? A, B, C selesai, naik lagi lah dia, buat wave lagi, macam nih, kan? Contoh, jadi fake out lah dia, jadi fake out, naik lagi pun, masuk ke sini, lihat di dalam ada hidden base, whatever, key level, masuk lagi, tekan lagi, turun lagi market, ya kan? Sudah sampai di demand sini, hitunglah wave besarnya, ternyata kita dikorektif, contohnya oke, dikorektif, oke lah, tunggu turun 1, 2, 3, 4, 5, look to the left, ada doji, contoh, ada doji, key level, whatever, and boom, price naik buat higher high. Follow di sinilah, buy stop boleh kan, mantul lagi di sini, buy stop lagi, closing. Santai-santai macam tuh, pelan-pelan, jangan buru-buru, jangan greedy, santai-santai saja. Itu Elliott Wave. Oke. Kemudian berarti sekarang kita sudah bisa tahu yang namanya market karakter. Kalau saham contohnya Nasdaq, US30, whatever, Tesla, Google, Facebook, whatever, itu semuanya mungkin marketnya bullish. Bullish karakternya kan Nasdaq contoh. Kemudian kalau komoditi pun sama. Tapi kadang dia bearish lama panjang, korektif punya kan. Kemudian kalau currency, currency itu balance atau seimbang karena setiap negara akan mempertahankan mata uang masing-masing agar tidak inflasi, banyaklah. Kemudian apalagi ya, sudahlah ini ada komoditi, currency, kemudian CFD, saham dan lain sebagainya, semua bisa dipakai. Nah, malam ini kita akan masuk ke yang namanya zero floating. Waduh, ini dia. Zero floating berarti maksimum itu minus 5 pips kalau zero floating. Lebih dari 5 pips, cut gitu. Kemudian shadow hunter, karena kita akan mencari shadow. Untuk yang seperti ini shadow hunter namanya, full margin risk management. Ini ada full margin risk management. Dia berbeda, sangat jauh berbeda dengan swing, dengan intraday, dengan scalping berbeda. Full margin ini risk manajemennya berbeda, cara entry-nya pun berbeda, kemudian harus full margin itu jangan swing, bahayalah swing, jangan full margin.
full margin. Jangan, karena full margin setup ini 20 pips, 30 pips, 40 pips, tapi full margin dia, itu bisa 10 sampai 100 kali lipat lah profitnya. 10 kali lipat sampai 100 kali lipat. 100% lebih, ya kan? Ini namanya setup full margin. Tapi kalau full margin ini harus hati-hati dihitung yang namanya leverage. Leverage dihitung. Contoh saldo 10 US dollar, ya kan? Leverage-nya 1:100. Tak bisa open lah, not enough money. Tekling, tekling, not enough money. Tekling. Kayak gitu. Not enough money, tak bisa open. Jika 10 USD, haruslah kita dengan 1:1000, ya kan? 1:3000. Baru pun bisa lah entry. Kalau tak 1:500, 0,01. Mau tekan lagi, not enough money. Tekling, tekling, not enough money. Tak bisa lah. 1:500 lah masih bisa, ya kan? Pasal leverage ini akan menjadi daya ungkit untuk kita menjadi open position. Atau tengok dekat MT4, lihat di MT4 ada free margin. Free margin inilah untuk margin kita supaya bisa open position. So Shadow Hunter ini kita akan mempelajari tentang shadow yang terbentuk selama market open dan close dari history market. Inilah. Kita malam ini akan mempelajari tentang shadow, dan biasanya shadow ini banyak sekali digunakan oleh full margin trader. Karena full margin tidak butuh lama-lama, dia langsung besar entry, ya kan? Saldo kecil dia tak pakai stop loss. Kenapa tak pakai stop loss? Wah, berarti money manajemennya jelek dong. Ini full margin, berbeda dengan swing dan intraday. Tak pakai stop loss. Kenapa tak pakai stop loss? Karena nanti dia ketika market itu berbalik arah, tidak sesuai dengan shadow quotes, atau tidak sesuai dengan setup, ya kan? Maka tak perlu lagi pasang stop loss. Terus bagaimana, Bang? Kalau sudah full margin, nanti broker, nanti broker yang tutup order. Nanti langsung stop out lah dia. Stop out, ya kan? Nanti stop out. Kalau udah stop out berarti gagal full margin. Tetapi sekali full margin setup jalan, langsunglah berkali-kali lipat, ya kan? Sebelum masuk sini, coba yang sudah dipelajari lah kemarin, whatever, apapun, tanya-tanya bolehlah, 5 menit lah sebelum mulai, kan? Kita santai-santai dulu. Shadow quotes-nya macam pusing lah, agak pusing sedikit kita belajar shadow. Shadow. Di time frame besar shadow dikecilkan, nanti ada struktur. Ada setup di dalam shadow. Shadow itu di dalamnya ada high impactful pattern. Itu dia lah, full margin lah, tekan-tekan di situ. Nanti kita belajar. Coba ada yang mau bertanya dulu lah. Ada Elliott wave kah atau compression kah, whatever, jangan dipendam. Nanti sulit lagi, kan? Nanti kalau sudah final stage bingung lagi, susah lagi, nanti ulang lagi. Meskipun nanti om-oman nih, abang-abang kan tetap di grup master class tuh. Nanti kalau udah kelas lagi, masuk lagi, bisa lagi lah, tonton lagi, ulang-ulang, ikut kelas lagi, ulang-ulang. Ada webinar lagi, ada nanti spesial webinar. Contoh kita mau belajar, kita belajar mendalami Elliott wave lebih dalam. Kita buka lagi lah, spesial kelas lah, ya kan? Abang-abang masih bisa terus ikut lah. Sekali bergabung dengan Brilliant Team, sampai internet tak ada lagi lah di dunia lah, kita teruslah silaturahim, ya. We are family now and until the end. Alright, sampai saya invisible atau sampai saya inilah silent trader lagi lah. Alright, ya, ada yang mau tanya, Om? Monggo silakan. Yuk, 5 menit saya sambil bakar rokok dulu. Malam ini kita akan mempelajari tentang Shadow Hunter. Shadow Hunter ini, kan, merupakan setup untuk full margin, zero float. Artinya entry floating hanya maksimum 5 pips. Oke. Kalau udah di atas 5 pips, udah keluar dari dari shadow quotes yang sudah kita pelajari ini nanti sebentar lagi nih, maka kita harus keluar dari market, atau nanti marketnya keluar sendiri, ditutup oleh yang namanya broker. So sebelum itu saya harus mengajak om-om semua atau abang-abang semua di sini untuk masuk dulu, seakan-akan atau seolah-olah kita lupakan seluruh cara trading kita, baik itu intraday ataupun swing. Karena dalam zona atau di dalam chapter ini kita membayangkan kita menggunakan style trading yang disebut dengan full margin trading style. Kan sering kita sebut full margin. Full margin itu ada caranya, tidak macam seperti tekan-tekan, tidak. Semua ada cara, ada trik, dan dia sangat berbeda
jauh berbeda dengan scalping, ya kan? Dengan intraday, apalagi swing, beda sekali. Full margin trading style ini sangat berbeda, semuanya berbeda. Nah, apa aja Om yang berbeda? Semua. Money management berbeda, cara masuk berbeda, cara exit berbeda, cara entry juga tidak sembarang. Mereka ini yang namanya full margin trader ini, itu seperti pemburu, pemburu, dalam kurung sniper. Sniper Om itu tiarap sampai 4 bulan, ya kan? Tiarap, sembunyi, diam-diam, sembunyi. Dilihat lagi target. Kalau sudah tepat sasaran, begini, hook, ya kan? Udah kita keker, ya kan? Diukur. Apalagi yang suka main perang-perangan, ngerti kan? Sniper itu seperti ini, dipantau, dilihat. Target di tengah ini, dilihat 1 hari, masih di situ. 2 hari masih di situ. Tiap hari dia di situ. Ada news, news datang. Ada badai datang. Tetaplah tiarap sniper tuh, diam saja dia. Ketika satu target sudah terlihat, target lah. Ketika satu target sudah terlihat, sudah dilihat di sini ada target, seperti trading, mereka ini full margin trader ini dia punya target price, target entry price, price entry. Kalau dalam perang sniper ini iya akan targetnya itu apa tuh? Kepala, kaki, atau apa tuh? Kepala lah, ya kan? Target itu kepala dia, headshot, kepala, ya kan? Sebagai targetnya di sini kepala. Kepala dia target. Nah, price entry, di sini full margin lah, nih full margin kan, full margin trader. Dia punya target juga Om, sama seperti sniper, makanya disebutnya sniper entry. Kan gitu kan? Dia nggak mau itu satu kali dia mengeluarkan peluru, pelurunya, contohlah pelurunya kan 50 US dollar, pelurunya, contoh. Udah siap dia, saya peluru, ya kan? Siap, udah dimasukin dulu docker. Kemudian target kepala sudah siap. Ini full margin trader, dia hanya akan memilih target. Targetnya apa? Kalau trader full margin ini shadow Om. Shadow atau ekor lah, ekor atau apa lagi? Wick bisa. Wick. Makanya ada istilah wick don't lie. Don't lie. Wick don't lie. Jadi ekor itu tidak pernah bohong. Meskipun satu garis saja. Contohlah ini body candle ya. Bayangkanlah dia sampai bawah inilah ini. Tapi nggak saya gambarkan lah bodinya. Kita main shadow aja malam ini. Gini. Shadow. Shadow ini contoh. Ada shadow. Shadow ekor, wick, don't lie. Dia tidak akan pernah berbohong. Kalau dia yang nextnya ini lebih atas daripada ini, dia nggak pernah berbohong. Ini bisa menjadi sebuah indikasi. Ini sniper entry akan sangat memperhatikan, walaupun 1 pips, 2 pips, ya kan, 5 pips dia naik begini. Ini sudah sangat berpengaruh bagi sniper trader atau trader full margin ini. Karena dia nggak mau Om masuk di body, nggak mau, karena dia peluru dia sekali dentak peluru ini harus habis. Pilihannya cuma 2, ya, cuma 2. Hanya 2 pilihan mereka. Pertama MC, ya kan? Atau kedua profit lah. Nah ini aja lah. Sniper tuh begitu. Pertama dia tembak kepala, target mati. Kedua target nggak kena tembak, dia bisa ditembak balik atau diserbu balik kan. Sniper itu dia kayak gitu. MC kemudian profit. Udah hanya berdua ini saja. Target dia bahkan dia nggak ada namanya target win, itu nggak ada Om. Target win maksud saya target 20 pip, 50 pip. Itu scalping namanya, ya kan? Target win tidak ada dia. Berapapun tipsnya, ya kan? Dia nggak ada targetnya. Karena dia akan memperhatikan pergerakan candle itu. Kalau candle itu, dia sangat berhati-hati dengan yang namanya open dan close candle. Ini dia sangat memperhatikan inilah. Sama kalau dalam sniper itu dia tahu jam sekian itu target itu mandi, jam sekian dia ngerokok, jam sekian dia ngopi. Waktu ngopi ini nih kita tembak kepalanya, kan gitu kan. Begitupun juga full margin trader. Pilihannya MC ataupun profit, dan dia akan melihat wick atau shadow nih.
Dan wick dan shadow ini mereka punya satu keyakinan bahwa whatever 5 pips, 2 pips, even 1 pip atau 10 poin saja, ya kan? Itu sangat berarti buat mereka karena apa? Karena dia bukan targetnya itu bukannya 5 pips, 10, maksud gini, harus 20 pips satu hari, enggak. Target dia itu intinya gimana caranya sekali tekan, nah itu langsung bang boom langsung jalan itu price. Nah, kayak gitu dia. Dia akan close sesuai feeling. Nah, dia punya feeling atau dalam kurung intuisi lah. Intuisi itu feeling yang terlatih, berbeda dengan feeling atau perasaan, bukan. Jadi dia intuisi, dia punya intuisi seorang full margin trader. Nah, intuisi full margin traders. Nah, ini akan terbentuk secara mentality. Ini harus punya mental khusus. Nah, sniper mentalnya nggak biasa jadi sniper om, waduh gemetar tangan om, ditembak tuh ya kan, waduh keringat dingin kan, kelap kelip biru merah, ah, ini margin call pula, wah margin call kan, biasa begitu. Nah malam ini kita belajar gimana sebenarnya, meskipun kita tidak punya niatan untuk menjadi trader full margin, tapi sebagai keilmuan kita harus paham. Nah ini saya gambarkan, ada satu shadow pendek, ada satu shadow panjang. Nah, yang analogi ini saya tutup lah, ini sudah saya jelaskan ya analoginya. So, malam ini jangan anggap saya mengajarkan sesuatu yang sesat. Tidak, bukanlah. Ini kita pindah kotak dulu, seakan-akan kita menjadi full margin trader. Nah, nanti kan ada kalanya lah, om, dah 2 tahun, 3 tahun, udah bosen swing, udah bosen profit. Nah, bosen profit, saya bosen banget trading, asik. Kenapa? Profit mulu, asik. Nah nanti kan kalau udah bosen, inginlah main full margin kan. Nah mau shadow lah, bosen main di body QM mulu, ya kan. Head and shoulder lagi, double bottom lagi, flag lagi, bosen lah mau main shadow. Nah ini nanti makanya disimpan, dicatat hal-hal penting tentang shadow ini. So ada satu shadow begini, nah saya tebalkan lah. Nah, ya kan? Ini dia akan tandakan area air ini. Nah, satu. Ini mereka suka kalau standar. Nah, kalau standar kan gini nih, contoh ada candle bearish. Nah, kemudian ini ada shadow lah ini ya. Yang standar ini, yang umum ini, bukan sniper, karena pendidikan mereka ini berbeda om. Nah, kayak macam Intel lah. Intel sniper pula beda lah pendidikannya, Indomitable. Beda pendidikannya dengan angkatan-angkatan biasa, beda dia. Invisible ya kan, dari atas neropong tembak asal sekali satu peluru, satu kepala om ukurannya. Satu saldo ya kan, margin call atau profit 200 kali lipat. Nah, itu aja pilihannya. Nggak ada pilihan lain lah sniper nih. Mereka juga perhatikan ini satu lah, hampir lupa pula. Dia nggak sembarang broker, dia nggak mau dia broker spread besar, nggak ada dia. Broker khusus dia. Yang sesuai dengan style mereka. Nggak bisa kan, sniper tuh harus senjatanya khusus, nggak bisa pakai shotgun, nggak bisa. Dia khusus, laras panjang tuh. Yang udah oke lah, itu kan kalibernya sekian-sekian, nah nggak paham lah gitu kan. Nah, jadi dia brokernya khusus dia nih. Khusus broker. Nah, ini enggak sih dulu. Nah, biar saya enggak poin-poinnya ini. Kalau nanti lupa poin-poinnya bahaya, bisa sesat ini. Soalnya ini menyesatkan ini. Trading ini menyesatkan kalau tidak mantap pemahamannya, ini bahaya shadow coach ini. Bisa-bisa mau nembak target ini larasnya kebalik, kena sendiri. Aduh, margin call tuh namanya. Nah, ini kalau normal ya kan. Ini contohnya candle bearish. Candle bearish saya buatkan. Nah, ini bearish. Kalau candle bearish gini, normalnya kan kita berarti ini open price. Nah, gini. Open price and close price. Kan ini high, swing high. Ini swing low. Nah, ini kan. Berarti ini di trading di time frame besar, kalau kita kecilkan ini kan jadi trading range. Nah, udah belajar tuh. Ini kan jadi trading range namanya. Ini high, ya kan? Nah, low. Ini di trading range. Nah, disinilah kita main kan. Sell at supply, buy at demand. Nah, itu yang standar, Om. Kalau yang shadow coach ini, mereka punya inilah, punya mazhab lah di sinilah. Mazhab full margin. Shadow hunter. Ini banyak Om. Ada yang namanya shadow hunter, ya kan? Ada yang namanya ekor gajah, ada yang ekor murai. Ekor murai makin panjang kan makin mahal Om. Nah, ini juga nih makin panjang nih Om. Makin besar ini kesempatan mereka nih. Jadi, di dalam mereka ini punya, ini mereka sebut high shadow. Nah, ya kan? High shadow. Kemudian ini namanya low shadow. Nah, mereka bilangnya gitu. Low shadow. Wah. Bang, tahu dari mana Bang? Nah, ini kita tanya-tanya lah, interogasi lah teman-teman nih. Ya kan, kita juga meneliti. Makanya khusus, full margin tuh khusus. Orang sangka
Contohnya saya NFP, gitu kan, wah ini begini, ini khusus lah, margin call pun tak masalah, dia drawdown 1 tahun kalau news itu. Nah, nanti kita belajar lah. Ini high shadow, nah ini low shadow om. Nah ini saya kasih garis hijau. Nah, hijau. Nah, ini dia low shadow, ini high shadow namanya. Nah, sedangkan body yang di bawah ini, ya ini contohnya ada 2 candle lah maksudnya. Aduh, sebentar. Nah, tuh. Contoh aja lah, ini di belakang di bawahnya terserah ya dia mau bentuk apa. Nah, yang ini, nah ini adalah baru level, kalau dia di atas gini dia ini level resisten. Nah, beda kan? Beda ini. Ya. Yang body ini dia sebut kalau untuk shadow hunter ini namanya level resisten di sini. Garis ini level resisten. Yang ini low shadow, yang ini high shadow. Dia itu akan bermain di sini nanti. Nah, bermain di sini nih, nah level entry dia. Begini. Nah, begini dia. Nah, batas dia maksimum itu 5 pips. Shadow ini kalau udah 5 pips dia close. Dia nggak pernah pakai limit order om. Nah, satu lagi, broker khusus, full margin trader, MC profit, shadow echo downline, target tidak ada, open dan close. Nah, kemudian dia udah punya feeling, punya intuisi full margin traders. Nah, beda mazhabnya. Kemudian ada satu lagi, full margin traders ini dia selalu instant order. Nah, instant order. Instant order, kemudian close-nya juga manual dia. Nah, dia close manual loh. Dia close manual. Dia nggak ada TP lah orang-orang ini. Dia nggak ada TP. Full margin ini nggak ada TP. Nah, nggak ada TP. Ya, so 5 pips ini udah menjadi tolak ukur dia. 5 pips. Dan dia selalu mengamati. Matanya tajam, intuisinya tajam, tangannya cepat, jempolnya keras om. Nah, biasa tekan-tekan kan, tekan layar sampai kapalan. Full margin om. Walaupun 1.000 om dia. Saldonya 2.000 tetap aja 0,01 0,02 tapi berkali-kali om, sampai ini limit maksimum order. Wah, ngeri kan, maksimum order sampai nggak dibolehkan lagi sama broker tuh. Makanya dia nggak mau broker yang biasa-biasa lah, dia nggak peduli dengan yang namanya komisi, dia nggak peduli dengan yang namanya rate exchange. Nah, kan ada rate exchange. Nah, kalau untuk full margin ini dia nggak peduli lah, dia nggak cari soal selisih 700 perak, selisih 800 perak, broker A, broker B, dia nggak ngaruh. Yang penting spread, saya butuh spread kecil, saya mau makan ekor. Nggak bisa kalau mau makan ekor, spreadnya luas, lebar, aduh, tak bisa lah, susah, nggak bisa. Dia mau jadi sniper, ya kan, laras pendek, aduh, nggak bisa om. Harus panjang, harus mantap, kecepatan angin juga diukur kan. Nah, kecepatan angin di dalam senapan sniper itu, ini kecepatan bagaimana price ini bergerak nanti. Dia 5 pips. Contoh, nah, ada ini, ada candle biru, nah, naik kan dia. Naik gini, turun. Nah, ini kecepatan angin namanya. Nah, nanti ada pergerakan dia naik ke bawah, naik lagi ke bawah, dia naik lagi ke bawah, naik lagi ke bawah. Dia tarik ke bawah gini. Nah, ini namanya cardinal base. Cardinal shadow atau cardinal base. Cardinal base atau cardinal shadow. Nah, maksudnya itu apa ya? Dia mereka ini om, bahkan seorang full margin trader, shadow hunter ini sudah sangat tahu dengan yang namanya pergerakan. Nah, kalau ditanya bagaimana om cara latihan menjadi shadow hunter dan full margin trader, ini om harus merasakan yang namanya, kalau dulu lah selama 1 tahun lah, hampir 1 tahun kita nggak keluar rumah om, ya kan? Tiap hari lihat chart, mata sampai kunang-kunang, ya kan, berair. Memperhatikan pergerakan dari setiap season. Nah, inilah dari Tokyo, dari London, ya kan, dari New York, nggak pernah keluar, ya kan, fokus cuman setiap hari backtest, setiap hari lihat chart, setiap season. Jadi mereka ini sudah sangat tahu lah karakter-karakter itu. Kalau dia mau turun itu bagaimana pergerakannya, per naik 5P, turun lagi, naik lagi, close di sini. Nah, dia udah tahu. Next level dia akan kemana, mereka udah tahu. Nah, ini contohnya Berry semua. Dia udah tahu. Dia sudah tahu. So, ketika pergerakan ini mereka sudah siapkan, udah dia tengok, ada high shadow, low shadow, tiba-tiba price datang ke sini, naik lagi, membuat cardinal base. Cardinal base itu naik atas 2 kali, turun 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, turun lagi 1, 2, 3, 4, pergerakannya kayak denyut-denyut jantung. Saya ngejelaskannya susah ini om, gimana ya, pokoknya begitulah. Dia naik 1, turun 2, naik lagi 3, turun 1, naik 4, turun 1. Nah, sehingga finally terjadilah seperti ini. Nah, ginilah om. Nah, di sini mereka hentak om, nggak ada chance di sini. Tem. So, kalau contohnya QM, high, low,
higher high, lower low, kan gini kan. Nah, enter sini kan. Mereka itu kalau yang biasa kan selimit. Nah, di sini kan limit. Kalau mereka enggak Om, mereka lihat di sini, mereka lihat dulu ada shadow quotes apa enggak? Nah, shadow quotes itu pendek satu, satunya panjang. Nah, gini Om. Nah, ada satu pendek, satu panjang. Nah, ini mereka suka lah. Ini namanya shadow quotes. Susunan shadow. Jadi shadow ini punya pattern. Ada satu yang begini, kemudian ada satu yang seperti macam trisula. Nah, saya gambarkan sini. Satu panjang, tengah panjang, ya. Kemudian satu lagi pendek. Nah, macam trisula. Mereka akan tulis high shadow dan low shadow. Mereka lukis. Nah, inilah zone entry mereka lah. Nah, di sini. Nah, gunanya high shadow. Nah, ini high dan low. High shadow dan low shadow ini untuk entry, Om. Nah, entry. Makanya dikatakan zero float adalah dia entry di sini, pam, udah nggak ada lagi ke atas cerita, harga itu langsung turun, Om. Prrr, langsung kelar itu turun, nggak langsung tutup. Biasanya mereka bantu dengan namanya close all, itu ada bantuannya di dalam library di market MT4, Om cari di MQL5, itu ada close automatic, close all. Jadi sekali tekan, masuk close semua, prrr, habis, langsung panen. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini tadi ada resisten kan. Nah, resisten mereka nih levelnya di close ini, bukan di shadow itu. Mereka di sinilah. Nah, resisten ini nanti menjadi konfirmasi untuk kita sebagai full margin trader. Maksudnya konfirmasi gimana? Nah, saya jelaskan. Sebentar. Maksudnya adalah pada saat candle naik, contoh di sinilah, nah, naik, aduh, nah, naik, ya kan? Tuh dia lihat 1 2, ada cardinal, ada movement di atas ini. 1 2 turun, 1 2 3 turun, 1 2 3 4 5 turun. Nah gitu. Kemudian, close di bawah resisten ini Om. Nah, ini mereka langsung tenang, ambil handuk sama siapkan kopi panas, artinya confirm. Nah, tapi dia sudah entry dulu, karena dia selalu siap siaga. Nah nanti next candle dia akan tunggu ketika dia begini dan terjun, nah barulah mereka close posisi di sini. Mereka close. Nggak ada TP dia Om. Nah, so apabila ada QM ini contoh yang normal begini, nah untuk shadow hunter dia akan melihat apakah ada shadow course atau tidak. Nah, makanya ada QM yang over kan, ada shadownya begini. Nah, ini mereka tandakan sebagai entry high low shadow. Nah, nanti dia nggak mau entry. Kalau dia stop di sini, price-nya turun, dia nggak masuk. Tapi kalau dia masuk ke sini price-nya, nah, kemudian movement yang mereka sudah hafalkan itu bergerak, naik atas, naik bawah, 1 2 turun, 1 2 3 4 turun, 1 2 3 4 5 turun, pum. Nah, dia udah instan, di sinilah sell area mereka, Om. Nah, sell area. So, dia sangat paham dengan pergerakan shadow di samping ini. Nah, di dalam memahami shadow codes ini, kembali lagi saya ke atas, pattern 1 shadow-nya seperti ini, pendek 1, panjang 1. Nah, kemudian yang satunya, yang tipe-tipe berikutnya, ada yang namanya dia. Kalau dia sejajar, sorry, kalau dia sejajar beda lagi. Nah, ada yang seperti trisula. Nah, ini yang kode berikutnya, seperti macam sandi lah. Sandi. Full margin trader itu sudah tahu kalau ada yang begini. Nah, ini mereka langsung tandakan. Bagaimana cara mereka menandakan zero float? Itu dari high shadow sampai dengan low shadow, ya kan? Kemudian ini adalah poin mereka, decision, break atau close. Kalau close di tengah, dia punya strategi lagi. Kalau close di bawah, dia punya strategi lagi. Nah, tergantung bagaimana ininya tadi. Apa namanya, stop out level. Karena di dalam broker itu ada yang stop out levelnya 60%. Nah, ini saya kasih tahu. Stop out. Ada yang 60%, ada yang 40%, ada yang 30%. Nah, ini nanti beda-beda. Nah, ini tipe 1, ini tipe 2. Nah, saya lingkarkan. Nah, nanti kita contohkanlah di dalam chart ya. Nah, ini basicnya dulu. Nah, entry mereka di antara high dan low shadow, kemudian resisten di sini. So, kalau mereka terlambat menangkap ini, nah, loss mereka akan entry di kawasan-kawasan sini. Nah, mereka akan kombinasikan Om. Nah, bukan berarti mereka tidak paham pattern, atau saya tidak paham pattern juga. Sebagai kalau saya lagi pindah ke akun full margin, saya tetap menggunakan pattern-pattern juga. Nah, tetapi cara entry dan cara keluarnya akan berbeda. Apa saja yang terkadang mereka gunakan di dalam apa namanya shadow hunter ini, dia itu apa namanya biasanya akan bersamaan dengan QM, Quasimodo,
boleh ya. Kemudian Head and Shoulders boleh, pokoknya yang kuat-kuat lah, yang besar-besar dia. Kalau double bottom, double top agak beresiko karena dia nggak punya batasan high, mereka agak kurang pilih. Jadi QM, kemudian apa namanya Head and Shoulders, itu yang dipakai. Kemudian SR Flip juga bisa, SR Flip sebagai setup continuation, ya kan? Boleh digunakan untuk yang namanya continuation, SR Flip, QM, HNS. Nah, kemudian ada lagi yang namanya fail to return atau VR. Nah, ini bisa. Contohnya yang QM yang seperti ini. Jadi bahu kiri terbentuk dari seperti ini. Atau begini. Di time frame besar kita melihat sebuah candle begini, and then ada shadow begini. Contohnya di daily lah. Ini, ya kan? Nah, di dalam sini Om, di dalam sini, di time frame kecil, ini kan contohnya daily contoh. Atau weekly lah. Nah, tapi shadow. Nah, harga kan naik nanti. Someday masuk ke area shadow. Nah, ini sniper aktif lah. Teng, wah, siap-siap lah. Nah, tiba-tiba pada saat masuk shadow ini, dia buat yang namanya di dalam shadow besar, daily dan weekly, ada high, low, higher high, and lower low. Nah, di sini ditambah lagi ada shadow pula. Yang mana dia di sisi teratas shadow ini, nah, bakal ya dia sell lah di sini. Nah, jadi QM yang ada di dalam shadow, yang tersusun di dalam shadow. Atau bahu kiri terbentuk dari yang namanya shadow codes. Ada lower code, ada lower shadow, ada higher shadow. Nah, kemudian yang HNS sama, Head and Shoulders juga sama, karena mereka yakini bahwa di sini ada reversal. Tapi bukan untuk swing, karena untuk full margin saja. 20 pip, 30 pip, 40 pip, mereka rasa udah cukup dan berbahaya apabila ditahan, mereka close. Di sini ada reversal. Entry. Ada yang masuk lagi. Oke, siap. Nah, kemudian untuk yang continuation, mereka biasanya mencari shadow-shadow di SR Flip. Ada support, resistance. Contoh, support, boom. Ya kan? Nah, break dia macam ini. Nah, di dalam sini, di dalam sini, ya kan? Di dalam sini ada shadow. Di dalam support ini, contoh ada shadow begini. Nah, ada shadow begini, dan ada body begini. Tapi ada shadow-nya keluar. Kemudian nanti harga datang balik, ya kan? Nah, di sini ada drop dash drop juga biasanya ada yang namanya dia tinggalkan, ada base yang tinggalkan shadow kan begini. Nah, dia nggak mau di garis ini. Mereka akan tandai yang namanya shadow ini yang mereka gunakan untuk entry. Kalau sampai shadow, mereka hentak. Kalau nggak sampai, mereka tinggal. Mereka nggak mau. Mereka sniper, bukan penembak biasa. So, harga datang balik, and then boom. Nah, ini namanya shadow hunter. Nah, ini yang continuation. Kalau yang untuk buy bagaimana, Bang? Nah, balik layar diputar. Ya kan? Nah, kemudian sekarang berarti coba saya tulis dulu yang rapi ya. Sebentar. Ini contoh ada body candle. Nah, tipe 1 dia berjenjang, ada yang pendek, shadow-nya pendek, dan shadow yang satunya panjang. Nah, satu. Nah, yang kedua berbentuk trisula. Satu, dua, tiga. Nah, begini, ya kan? Ada juga shadow bersamaan dengan SSR. Nah, shadow yang ada atas bawah. Nah, ini gimana nih? Nah, ini agak komplikasi sedikit. Shadow di dalam signifikan support resistance atau key level lah. Nanti dia biasanya ada doji juga lah. Doji kan itu rajanya. The king of shadow is doji, Om ya. The king of shadow is doji. Doji itu the king of shadow. Rajanya dari yang punya ekor itu king. Nah, raja king itu shadow. Shadow itu doji. Nah, gitu. Bentar saya buka rokok dulu. Shadow SSR key level. Itu baca mana bentuknya begini. Saya buat satu garis. Dia inline bersamaan dengan key level entry, dalam hal ini SSR atau doji atau hidden base whatever. And then ada shadow saja. Nah, kan kita dulu belajar kan sering kita waktu menandakan ada cucu atas, cucu bawah. Nah, itu maksudnya shadow, cucu. Shadow saja, dia tinggalkan shadow. Apa pula ini? Shadow saja pun langsung pergi. Shadow pun langsung pergi. Nah, ini hanya beberapa 5 sampai 10 pips. Kalau spreadnya gede, nggak bakal lah dapat. Walaupun omsel di sini waktu price naik sini. Omsel nih. Triggernya di sini lah. Nah, triggernya di sini.
So nanti dia turun dikit, udah naik lagi. Wassalamualaikum kan. Nah, tapi kalau spread kecil dari atas ini inline dia tuh masuknya bagus. Nah, kemudian ada yang body. Nah, tiba-tiba body juga ada yang close satu. Ada yang close lagi. Nah, shadow-nya di sini kecil. Sama atas bawah juga. Nah, kalau yang ini 3 kan, 1, 2. Kalau yang ini, tusuk lagi, tusuk atas, tusuk atas, tusuk bawah kan begini kan. Nah, kemudian ada juga yang bodinya berhenti di SSR, shadow-nya dia tinggalkan. Nah, panjang ini ada juga. Nah, ini nanti maaf baru gabung. Oke, tidak apa-apa Om Lutfi, santai wae, enjoy. Ya, ini kita sedang belajar shadow. Ekor full margin setup. Nah, kemudian level ini adalah tempat entry zero float. Entry zero float. Kalau full margin itu kan sistemnya adalah dengan direction. Direction tuh gini, compression beda Om ya. Full margin setup dengan high impact full pattern setup itu beda. Gini ya contoh. Kalau full margin dia itu bukan direction yang diambil, tapi entry. Full margin itu shadow kan gini nih contoh ya. Harga datang. Nah, yang diambil itu entry-nya. Boom gitu. Dia ke atas dia berubah arah, ke bawah dia berubah arah full margin itu. Dia nggak ngaruh. Tapi kalau high impact full pattern itu arah kan yang kita cari. Contoh compression. Nah, compression. Ini kan adalah arah bahwa nanti demand sudah tidak ada, kita sell lah di sini bersama dengan SSR. Kan gini, boom. Ini namanya high impact full pattern yang membawa kepada decision atau arah. Tetapi kalau full margin zero float shadow hunter, dia bukan masalah arah, tetapi masalah perfect entry. Nah, beda. Perfect entry dengan perfect high impact full pattern itu berbeda. Dia mengejar sebuah perfect entry dan memaksimumkan dengan sekecil-kecil dia bergerak, maybe 20 pips, 15 pips, tapi perfect entry dan full dapat profit dia. Profitnya maksimum, bukan full, maksimum. Dengan maksimum profit. Kenapa bisa maksimum? Karena dia full margin. Nah, full margin. Nah, dan dia sangat memperhatikan namanya close dan open price. Nah, bagaimana cara menandakannya? Nah, saya ulangi lagi. Ada high shadow dan low shadow. Ini yang warna hijau. Ini zona high shadow, low shadow. Nah, kemudian ini adalah level resisten yang terakhir. Saya tulis lagi biar rapi. High shadow, low shadow. Jadi bukan yang ini yang low shadow-nya ya. Yang ini resisten. Nah, ini low shadow, ini high shadow. Nah, inilah zona dia. Nah, ini last zona terakhir. Kalau dia reject ke bawah, dia hantam lagi, tambah lagi full margin lagi. Kalau dia hentak ke atas lagi, dia tambah lagi sell, turun lagi dikit, sebelum close, dia langsung tutup. Dan dia sangat memperhatikan stop dan open close. Nah, sekarang saya kasih contoh. Contoh, ya. Ada candle biru. Kemudian meninggalkan shadow kecil. 1. Candle 1, saya tandakan. 1 ya. Teng. And then, tiba-tiba price bergerak. Price bergerak lah. Ini berarti close di sini. Nah, ini udah mulai kita membaca sandi shadow dan candle. Nah, price action-nya berbeda. Kalau sebelumnya kita membaca price action dari pergerakan pattern, nah sekarang price action-nya bukan membaca pattern, membaca setiap candle dan membaca setiap shadow. Nah, lebih rumit Om, namanya juga sniper. Full margin, beda kan? Saya udah awali tadi dari awal, jadi jangan sampai menghancurkan trading style masing-masing. Ini untuk pengetahuan saja. Jadi kalau nanti mau full margin dan ketemu dengan setup shadow ini, jangan kasih kesempatan Om. Nah, tapi pindahkan dulu, siapin $20, $50. Jangan pakai akun utama, nanti keenakan tekan, margin call pula lagi, MC, depo lagi, bahaya Om, jangan Om. Kita ini pangkatan pertama, nanti contoh untuk yang next class nanti itu ada tuh di kelas pertama, perdana tuh, dia full margin dari sekian. Nah, udah belajar sama Om itu. Nah, nanti kan saya bisa liburan gitu maksudnya Om. Satu, bercanda Om ya. Kemudian 2, terjadi satu candle bearish Om. Nah, bahayalah ini. Sudah biru, ada merah pula. Merah dia. Ya kan? Nah, dia naik dulu lah, naik dulu sebentar ke sini, turun dia.
dia close di bawah candle biru ini Om. Waduh, ini udah satu pertanda ini Om. Kalau dia close di bawah sini, dominan ya. Oke, dominan. Tapi kita udah nggak membahas lagi engulfing dan lain sebagainya ya. Ini beda mazhab, beda mazhab. Saya terus harus ulangi itu, nanti sesat lagi. And then dia tinggalkan shadow Om, pendek. Karena tadi dia sempat ke atas dong. Ini kan. Nah, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, tandai dulu sementara. Belum langsung entry. Mereka juga sabar, namanya sniper Om, nunggulah. Nggak langsung hentak-hentak ya kan. Tapi nggak tahan lagi Bang, gimana Bang? Ini sudah mau rilis nih, mau full margin pula. Santai-santai lah ya kan. Tengok grup dulu udah profit, baru screenshot, baru kirim Om biar gagah. Jangan belum, aduh, iya balik lagi harganya, kacau kan. Nah, sering itu gitu. Ini naik, turun satu merah. And then setelah merah ini Om, ada candle lagi lah dia satu. Tuh, keluarlah dia satu candle. Nah, dia kan close di sini yang terakhir ini. Nah, saya tulis dulu ya. Ini candle 2. Nah, ini harus pelan-pelan ini. Saya and then naik. Ada candle naik. Naik dia. Nah, di sini nanti dia yang tadi saya bilang movement cardinal best. Jadi sebenarnya dia ini kan membuat best. Dia antara jadi supply atau demand nanti ini strukturnya kan. Next strukturnya nanti gini. Kalau dia bearish, kalau dia bullish gini lah. Nah, jadi supply atau demand, dan dia ini cikal bakal, berarti kecebong apa, telur best. Dia ini telur best. Kalau udah ada biru merah nanti nextnya jadi best. Pilihannya tinggal best rally atau best drop kan. Nah, mereka perhatikan itu, and then close di sini, price naik. Naik 2 kali, turun sekali. Naik 3 kali, turun. 1 2 3 turun. Wah, udah begini tiba-tiba mereka belum entry belum. Begini. Serot. Dia break high sebelumnya, ada high shadow yang ini, dia break dikit. Habis dia break dikit Om, langsung tinggal lihat. Nah, dalam histori terjadilah seperti ini. Tuh. Nah, barulah lihat. Ini termasuk shadow quotes bukan? Nah, lihat. Satu tinggi, satu pendek. Nah, jadilah ini candle bearish. Ini rejection kuat ini nanti kawasan yang akan menjadi price action. Bagaimana price terbentuk di dalam ini mereka tandai. Di sini kawasan sniper. Nah, kawasan sniper. Nah, sudah tahulah kalau masalah manipulasi kan. Ada R, nanti kan ada fake out, ada apa dan lain sebagainya kan. Nah, kalau yang normal kan kita entry-nya di tengah sini. Nah, mereka ini ingin di atas nanti. Kawasan sniper entry ini. So, price turun. Nah, ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Terserah dia mau buat apa. Mau compression kah, mau fake out kah, mau tree drive kah, atau apa di atas ini. Terserah dia. Yang jelas, nanti price datang. Nah, yang lain udah pasang sell segala macam, mereka tetap nggak mau lah. Dia sama seperti kita Om motonya. I sell, in your stop loss. I buy in your stop loss. Price datang balik, contoh. Seret, ini dia punya kawasan sniper dari low shadow. Diambil yang itu Om ya, bukan yang paling bawah. Nah, sama yang ini. Nah, dari atas ini mereka udah mulai susun Om. Price naik, dia tekan sell. Price naik, dia tekan sell. Price naik, dia tekan sell. Batasan maksimum dia, nah, biasanya contohnya dari sini ke sini, ini 30 pips. 20 sampai 30 pips. Kan gitu kan base kita. 20 sampai 30 pip ini menjadi base. Nah, dia kecilkan lagi di sini. Dari sini dia punya resiko ke atas karena dia hanya bermain di atas dan langsung hentak full margin. Ini let's say hanya 5 pips Om. Dia nggak mau. Kalau udah di atas 5 pips, contoh price itu close di atas ini, mereka langsung close manual, berarti gagal. Mereka close langsung manual. Kalau udah kayak gini, nah ini dia akan close. Tetapi selama candle tidak close di atas 5 pips bodinya, maka mereka akan terus hentak. Sell. Dan zero float. Harga naik, langsung terjun. Paham? Nah, ini adalah titik resisten di mana mereka bisa sedikit rehat, santai-santai, dan seduh kopi. Mereka seduh kopi Om, kalau udah lewat garis merah ini. Mereka seduh kopi. Nah, Bang, kok ribet banget Bang Cendo? Nah, jangan samakan dengan kita lah. Mereka ini Om, bukan 0,5, 0,10, bukan Om. Sekali masuk 15 lot, 25 lot. Hai, nggak main Om, dia lebih besar. Jadi 5 pips itu udah 5.000 sekali hentak Om. Kalau ditanya sekali jadi, gimana? Alhamdulillah lah jadi setupnya. Udah dapat berapa?
400 apa? 400 pips. Bukanlah 400.000 gitu ceritanya Om. Kalau sniper itu 400.000 USD, 400.000, 400K, besar. Nah, makanya dia sangat jaga. And then price turun, barulah jadi. Ini adalah shadow codes. Nah, satu, ya kan? Kemudian contoh yang Trisula. Nah, ini kan yang tipe 1. Sekarang yang Trisula nih, yang 3. Yang 3 biasanya begini. Meskipun ini probability, tidak pasti. Jangan mentang-mentang lihat ada high shadow, low shadow, hentak pula nanti saya di ini lagi ini gara-gara bang itu, saya full margin pula ini, loss ini gimana. Nah, jangan bahaya kan. Contoh. Ada price, ini bearish. Saya contohkan untuk sell semua ya. Saya gambarnya lebih enak kalau sell ini lebih enak, lebih mudah. Nah, contoh ada satu candle bearish, and then kemudian turunlah. Nah, dia tinggalkan shadow panjang. Nah, udah ada low shadow, high shadow. Kemudian setelah itu muncul satu candle lagi di dalam shadow sini. Nah, dia keluar lagi, tinggalkan shadow lagi. Nah, yang paling enak Om, saya kasih tahu servernya kalau mau cari shadow itu IDC market ya. Nah, kalau yang lain kayak Oanda, Sexo itu bodinya gede-gede. Kalau mau yang shadownya panjang itu IDC, liquidity providernya. Cari ya brokernya apa aja, saya bukan orang broker. Kemudian setelah ada 1, 2, 3, and then price turun. Nah, ini kan gini, close di sini lah berarti bearish, merah lagi. Kemudian ada candle biru kecil. Nah, di bawah sini ada candle biru, Kemudian ada candle biru lagi naik, kecil. Nah, 3 ini yang seperti Trisula, nah, dia akan tetap pilih high shadow dan low shadow. Nah, tetapi 3 kombinasi ini dan yang paling tinggi ini nanti kalau di zoom di dalamnya ada yang namanya double top di dalam time frame kecil, atau ada head and shoulders di dalam time frame kecil, ada high low, higher high dan lower low, tetapi tidak terlihat, dia dalam shadow saja, karena di dalam shadow saja dia butuhnya shadow, ada high low gini. Nah, di dalam kalau di time frame kecil higher high, lower low. Nah, inilah dia tuh, ini di dalamnya Om, di dalam shadow ya. So price akan datang di sini adalah posisi sell mereka. Nah, kalau price nggak nyampe Om, nggak masuk. Sniper entry itu nggak mau masuk kalau nggak nyampe ke dalam shadow codes. Dia nggak masuk Om. Dia karena sekali masuk dia full margin. Beda. Akhirnya price datang balik. Nah, ya kan? And then ini sebagai the last resistance level, and price-nya terjadi yang namanya bearish lagi, close di bawah sini, and next-nya berarti sudah ketahuan akan terjadi yang namanya candle bearish dan akan terjun. Dia nggak akan tunggu sampai sini karena mereka bukan swing. Full margin shadow ini tidak tahan lama. Dia sampai sini di close candle terakhir sini mereka sudah close. Nah, di sini mereka sudah close position. Tiada ada TP dan tiada ada yang lain. Jadi mereka close manual. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak sebelum kita ke candle? Nah, saya zoom out ya. Sebelum kita masuk ke MT4, ada pertanyaan nggak? Nanti di MT4 pusing biasanya. Kita bingung kita nanti kalau di MT4. Jadi sebelum ke MT4, kalau mau ditanya, silahkan. Nah, ini. Yuk, ada yang tanya Om? Ayo, sementara mau tanya. Halo. Hmm? Itu kalau candlenya harus di time frame besar ya Om, 4 ke atas. Kalau untuk luasan area H4 ke atas, ya. Tapi di M30, MH1 juga bisa Om. Tergantung trading range. Tapi semakin time frame-nya besar, di dalam shadow itu makin gede lah range-nya dia. Bisa terjadi QM, SR flip, atau compression, atau segala macam lah di dalam time frame besar. Tapi pattern-nya di area shadow. Nah, itu maksud saya.
Saya bahasanya agak susah, tapi maksud saya ngerti nggak? Artinya ada high impactful pattern di dalam shadow codes, di dalam shadow, di dalam, aduh, ya gitu, ngerti Om ya? Ya, ngerti Om. Ya, itu maksud saya lah. Aduh, sorry, agak jelimet-jelimet lidah saya. Lagi siap. Kalau di M1 shadow-nya, susah lah, bahaya. Minimum di H4. Kalau mau cari yang pattern, ada pattern di dalam shadow, cari di atas H4. Tapi kalau mau main murni shadow tok, M30, H1, udah bisa. Nah, nanti kita ke MT4 lah backtest. Tapi nggak selamanya jadi shadow ini. Dia ada gagal-gagalnya juga, Om. Tetapi langsung hentak dia siapkan 10 akun kan. Full marginnya 10 akun, Om. $10, $10, $10, aja 10 lah. Macam 50 lah, 50, 50, 50, 50, 50. Ya kan? 4 margin call. Nah, yang 6 ini jadi 1000 semua gitu mainnya. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli dengan jurnal, dia nggak peduli main di manajemen, dia nggak peduli drawdown, dia nggak peduli hedging fund, dia nggak peduli semuanya. Dia udah nggak ada swing, nggak kenal dia, nggak ada news, dia nggak kenal pula, udah dia macam hentak aja, udah shadow lah. Mana ada shadow, dia masuk. Di dalam shadow ada QM, dia masuk. Di dalam shadow ada flag, ada FTR, fail to return, dia masuk. Kalau flag, kalau yang FTR, saya contoh dulu lah sebelum masuk ke MT4 ya. Yang FTR itu begini dia. Dia itu ada shadow, tetapi saya bukan time frame besar ya, langsung time frame kecilnya aja. Karena ada base. Kan ada clean break kan kemarin kan. Nah, clean break ini kan. Nah, ini dia kan tinggalkan shadow, Om. Nah, tinggalkan shadow dia. Gini biasanya. Nah, ada candle apa? Candle sebelumnya lah. Di dalam base itu kan kadang-kadang ada banyak apa namanya? Shadow-shadow gini kan. Nah, ini termasuk shadow core juga. Kalau dia terbalik begini, berarti tandai yang di bawah sama atas lah, akumulasi aja. Yang tengah itu terlalu sniper juga, ngeri kan, nanti ketahuan pro. Stop. Gini aja. Nah, ini namanya shadow codes. Shadow codes ini. So dia nggak mau, kalau yang normal kan dia tunggu di base ini. Kita kan normal tunggu di sini. Nah, kemudian mereka sudah lihat lah ini FTR, seumpamanya fail to return. Harga cuma sampai sini, udah itu terjun. So jauh lah gila mah. Nah, lama kelamaan dia bikin fake out pula. Pokoknya nggak lah jauh-jauh. Fake out, compression lah, QM lah, apalagi wedges kah, udah nggak ada lagi yang lain. Itu aja. Nanti kalau kita ketemu kita update lagi. Ada manipulasi baru, siapa tahu kan Soros bikin, nah update lagi. Nah begini, nah ini kan FTR nih, ada satu lorong yang belum diambil ordernya. So nanti sampai sini dia ketahan, teng, terjun dia. Nah udah, mereka udah kelar, langsung close semua karena dia full margin di sini. Dia akan close semua. Nah yang swing, yang intraday kan nunggunya di atas. Makanya dia tunggu satu fake out lagi. Karena kan ada yang double fake out gini. Dia tunggu satu fake out lagi. Tapi di sini dia udah kaya lah. Mereka udah liburan, kita belum. Nah, karena kita kan yang risk to reward yang normal biasa 1/3, 2618 whatever. Mereka nggak kenal. Yang shadow ini nggak kenal Fibonacci, nggak ngurus. Yang penting dia entry di ekor, udah selesai. Nah ini yang untuk fail to return. Ini FTR namanya. Siap. Saya sambil ngerokok santai. Kalau kira-kira dalam pembahasan basicnya ini dulu udah mengerti, ya kita masuklah main-main shadow kita ke MT4 habis ini. Nah, gini lagi ya, saya tunjukkan gini lagi biar jelas kelihatan. Nah, tipe 2 kayak Trisula, tipe 1 kayak gini. Siap. Batas maksimum 5 pips. Kalau di atas shadow, dia close manual. Dia nggak mau. Ayo, ada soal? Kalau nggak ada, kita move to MT4. Kalau mau yang banyak shadow, saya tulis di sini ya. IDC market. Nanti coba aja backtest di TradingView. IDC market LP-nya, liquidity provider-nya IDC market. Kalau Sexo ada banyak shadow-nya juga. Sexo juga bagus. Sexo lebih kecil dari Wanda. Forex.com LP-nya juga lumayan ada shadow-nya. Yang paling banyak shadow-nya, yang paling enak, paling mudah untuk killer shadow untuk menangkap ekor yang IDC market. Nah, Sexo lebih kecil daripada Wanda. Sexo berarti bisa lah. Tapi Sexo jarang yang spreadnya kecil. Dia di bawahnya kan ada Blueberry, ada apa lagi? Aduh, apa ya? IDC market. IDC market.
liquidity. Dominion market juga boleh, bisa. Broker-broker luar rata-rata. Yuk, ada lagi? Aman? Tanya nggak? Tanya dulu lah. Tanya Om. Yowis, kalau nggak ada lah. Kita ke MT4. Kita ke MT4. Nah, tadi saya udah tanda-tandai lah. Lalu di mana ya? Saya juga lupa. Sebar. Nah, ini saya sudah buatkan. Ini yang contoh continuation. Ini kan market lagi yang di H1 lah, biar nggak terlalu besar-besar. Contoh dulu. Nah, saya zoom in. Shadow codes-nya ini Om. Ini yang follow the trend atau apa namanya, drop base drop atau flag limit ya. Ini saya tandai dulu. Nah, mana shadow codes-nya? Ini saya zoom in. Contoh, dia main di shadow. Saya zoom in. Nah, biar kelihatan. Oh, udah layar, coba cek layar. Aman nggak layar? Cek. Aman, Om. Nah, oke, siap. Tadi cara tandainya gimana? Nah, jangan lupa berbeda dengan standar. Shadow codes ini high-nya itu bukan close candle, tetapi high shadow dan low shadow itu bukan body ya. High shadow, low shadow itu sama-sama shadow tapi yang dia lebih rendah. Nah, saya tandai dulu nih yang high shadow. Nah ya, ini saya warnakan beda lah, warna yang tinggi-tinggi lah, warna biru lah, biru dulu. Oke, satu. Kemudian kita cari low shadow mana? Nah, inilah. Nah, let's say inilah mereka berdua ini. Saya warnai merah ya, merah. Nah, ini merah. Nah, ini low shadow. Low shadow. Nah, yang merah. Kemudian yang biru high shadow. Nah, kalau Om ketemu bentuk begitu, kayak contoh apa namanya, shadow codes yang satu panjang satu pendek begini, ini high shadow. Nah, tandai shadow-nya saja kalau yang pengen coba main di ekor. Tapi kenapa saya bilang ini lihat kecil. Nah, cuman 3 poin Om, 3 pips, ya kan? Nah, mereka itu akan nggak mau kalau floating 5 pips. Berarti di sini, nah, terakhir mereka akan di atas sini. Nah, ini mereka akan close manual lah di merah ini. Saya ganti warna ungu. Nah, ini mereka close manual di sini. Nah, purple saya buat tebal. Di sini dia close manual. Maksudnya itu close bukan shadow-nya ya. Kalau body, kalau ada candle biru yang close di atas high shadow, di atas di antara low shadow dan high shadow ini 5 pips, berarti di sini. Nah, tiba-tiba ada candle close di sini, mereka bubar pulang. Nah, nanti tunggu lagi besok teropong lagi. So, sudah terbentuk high shadow, low shadow, garis merah low shadow, yang biru shadow, harga turun, dia tunggu udah di situ. Dia nggak pakai sell limit, dia tunggu price naik. Nah, price naik. Nah, price cara naiknya buat apa ini? Nah, buat diagonal, contoh wedges atau apa-apalah. Nah, atau compression kan. Nah, bisa kan? Compression, whatever lah, ini kita udah belajar lah, ini saya nggak mau bahas lagi. Ini yang price action. Nah, harga datang, Nah, lihatlah nih. Dia tunggu, dia entry-nya itu pada saat candle bearish ini, sesuai dengan yang saya contohkan tadi digambarkan. Nah, jadi gini dia. Pertama biru masuk. Tuh. Nah, udah masuk nih. Masuk ke titik low shadow. 1. Dia tunggu lagi. Merah. Oke. Ini resisten dia ya. Ini berarti level resisten. Nah, tahu tadi kan sudah saya jelaskan. Ini level resisten atau level di mana mereka antara mau siap istirahat atau mau cari target lagi. Ke atas, masuk di sini, pam. Nah, langsunglah mereka siap sell. Tuh. Nah, pada saat dia udah close di bawah yang namanya resisten ini, nah mereka udah siap-siap, santai, ambil anduk, ambil kopi, mereka tunggu satu candle ini close. Di dalam ini contohnya H1. Nah, setelah candle yang satu ini close, berarti dia cuman 1, 2, 3 jam, nah udah selesai. Dia langsung close semua. Ini udah kali berapa? Kali berapa poin lah dia udah dapatnya. Nah, udah 16 pips, tapi 16 pips kali full margin. Semua masuk sampai not enough money, sampai clear. Nah, harga turun. Ini contoh tipe 1. Sebenarnya ada banyak shadow codes ini di mana-mana. Nah, ini yang contoh continuation. Nah, ini shadow lagi, shadow. Nah, ini shadow.
shadow di dalam head and shoulders. Tuh. Ini kalau saya ambil begini Om, nah kita lihat ke 4 lah. Tuh, shadow. Hanya shadow. Ke daily, oh shadow kan. Dia main di shadow, dia nggak mau body, dia shadow. Di dalam shadow, nah di dalam shadow ada QM. Nah, turunin H4. Di dalam shadow ada QM, H1, turunin lagi. Nah, H3. Nah, ada QM. Tapi QM-nya dia tidak mau tunggu di sini. Mereka bukan yang normal, jangan samakan dengan kita. Mereka nggak mau entry di sini, mereka maunya di shadow sini. Nah, lihat. Nah, ini kebetulan yang sama sebaris, sejajar. Saya zoom in. Kan tidak seindah dengan lukisan kan. Kalau udah ke MT4 udah susah. Nah, lihat ini dia ukur. Kalau gini gimana Bang? Nggak ada high low shadow-nya. Ya udah, ini satu kawasan. Contoh. Harga naik, high, low, ya kan? High, low, higher high. Nah, jadi dia lower low. Nah, resisten itu di sini decision dia adalah di sini. Nah, dia udah masuk dulu dia di sini. Ini ding, salah saya. Ada high, ada QM di dalam shadow H4 dan daily tadi. Nah, mereka hentaklah kalau udah ada gitu. Pattern reversal di dalam shadow big time frame. High, low, dan higher high. Nah, di sini. Higher high. Nah, dia nggak masuk di bahu kiri seperti kita. Nah, kalau kita kan kita sini, SL di atas sini. Nah, kan, mereka nggak gitu. Mereka ini pasukan sniper, dia tahan banting, terlatih, dan mata sudah kuat dengan higher MT4 dan sudah puas full margin. Udah puas MD juga. High, low, higher, high, lower, low, harga datang balik masuk ke dalam shadow sini, ukurlah. Nah, 5 pips, tapi body close di bawah shadow codes. Ini loh, saya zoom in dulu, kelihatan nggak? Ya, jadi bodinya close di bawah resistance shadow. Di bawah resistance shadow codes. Nah, dia close di bawah sini. Nah, dia udah entry dari atas sini. Nah, ini kawasan dia. Nah, dia entry lah di sini. Full margin dia, makin ke atas makin entry dia. Terus sampai maksimum 5 pips. Ini kebetulan pas banget 5 pips. Tuh 50 poin. Nah, 50 poin kan pas banget 5 pips. Nah, ini juga. Nah, ini juga nih Om. Ini. Tuh. Ini shadow codes. Lagi saya zoom. Nah, ini masih di dalam shadow tadi daily. Mana? Tuh, di daily. Nah, mana sih? Nah, di daily shadow. Saya zoom in. Di H4, ya, H4 shadow. Main di shadow, dia nggak mau. Nah, shadow kan? Di shadow. Nah, ada shadow di sini. Dia nggak mau main selain di shadow. Full margin. Karena shadow itu tarikannya kuat. Gitu. Dia nggak bakal. So, akhirnya dia tandai. Nah, bayangkanlah ini belum jadi lah gini. Nah, gini. Nah, kalau yang normal kan kita tandai demand. Tapi karena saya sudah awali tadi, kita akan pindah mazhab dulu untuk mendapatkan ilmu. Kita tidak belajar ini yang basic, tetapi yang pro full margin. Nah, ini kotak ini kan demand. Standarnya kita buy di sini. Nah, mereka nggak mau. Yang full margin itu kalau dia buy di sini, ke sini dia udah stop loss dia, udah margin call maksud saya. So dia tandai ini ada shadow codes. Nah, lihat lagi. Ada low shadow karena ini contoh buy berarti saya tandai low shadow. Bentar. Nah, nah, low shadow, high shadow. Nah, ini kebalik lah nih contoh buy. Nah, dia masuk ke area sini. Nah, sharp entry. Ini bisa dapat di sini mereka kalau ECN, habis itu spreadnya kecil kan. Nah, ini kebetulan yang punya kita ini kan bisa ini buat shadow codes nih. Makanya saya sering scalping di sini. Kalau di yang lain nggak bisa. Ini entry, kemudian resisten, shadow-nya, berarti ini support. Shadow-nya di sini. Saya ganti ke warna hitam. Nah, warna hitam. Nah, ini kan belum jadi. Bayangkan dia belum jadi lah gini. So, harga datang balik. Ini kemudian ada bullish engulfing pula kan. Bullish engulfing pula. Dia masuk. Datang, dia entry di sini full margin, dia hentak, tak. Lari ke atas. Dia udah close. Dia bukan swing, ya. Selesai. Resiko dia, coba kita ukur lah. Dari sini. Nah, ini 2 pips, 5 pips. Nah, dia bakal selesai di 5 pips di sini. Nah, di sini dia 5 pips. Berarti let's say di sinilah wilayah dia jaga-jaga dia. Nah, dia belum bisa tidur nih selama dia belum close. Tiba-tiba ini dia udah close di atas ini, udah melewati support ini. Nah, udah dia tidurnya, dia tunggu satu candle, dia baru finish, dia close all semua. Nah, dia udah jalan, dia liburan. Nah, ini satu lagi ya. Lagi. Mana lagi ya. Itu contoh lah.
Ini lagi Om. Nah, shadow codes lagi. Ya, kita yang H4 apa H1 M30 dulu kecil-kecil, jangan yang time frame besar dulu ya. Nanti layar saya susah. Nah, ini shadow codes, perhatikan. Saya zoom in lagi. Dari mana Om bisa tahu sell gini loh. High, low, higher high, lower low kan. Nah, ini high, dia close-nya itu kan dia kita bayangkan gini. Dia itu ngikutin body. Kalau body close di atas highest shadow, dia langsung keluar, dia nggak mau entry. Tetapi body nggak ada yang di atas. Seperti ingat nggak waktu SNR ranging? Selagi body tidak melebihi resisten dan support, biarpun shadow-nya keluar, tetapi body, kan saya bilang begitu, ada break, ada breakout. Tidak selamanya yang breakout, ya kan? Tetapi kalau udah breakout, body close di luar, berarti dia pasti breakout atau pasti dia break. Seperti dengan candle Marubozu, belum tentu engulfing. Engulfing pasti Marubozu. Nah, itu harus tetap diingat ya. So, harga masuk ke atas, nah inilah dia, dapat lagi lah. Nih, saya zoom. Bagaimana cara mereka kalau backtest? Begini, Om. Dia tandai seperti biasa, ada high shadow, ada low shadow, ada resistance shadow, and then harga masuk ke atas, dia hentak tekan, body close di bawah resistance shadow. Nah, saya kasih garis biru, hop, damn, di sini. Nah, close di bawah, nah udah siap-siap kopi, pum. The last satu candle bearish, mereka langsung close dan panen. Dia tidak akan swing dan tidak akan menahan lama. Nah, kita baru ukur masuk nggak shadow codes, dia 5 pips tahan. Nah, ini 10 9 poin, 10 poin. Nah, 10 pips lah kali ini. Berarti di atas high shadow 5 pips, berarti di sinilah. Dan sekarang price sudah terjun. Ini juga shadow codes tipe 1. Nah, yang Trisula mana ya? Trisula 1 2 3. Nah, ini bolehlah, tapi kita lihat candle-nya ini kan 1 2 3. Nah, yang panjang tengah, pendek kanan kiri. Nah, dia dapat lah dikit lah, tapi balik lagi pun nggak bagus, nggak cantik. Kita cari lagi. Ada banyak Om shadow code nih kalau time frame kecil, cuman hati-hati. Ini nih. Nah, ini main dia di shadow aja lah. Tuh, di shadow aja. Kalau kita nggak mau kayak sniper tapi main di shadow juga, ya udahlah akumulasi aja. Kalau malas cari high low ya saya mah nggak apa-apa Bang, floating 10 pip 50 pip nggak masalah. Nah, ini kan body nggak ada yang close di bawah shadow. Ah, inilah entahlah Bang. Naik. Sok saya sambil cari contoh lagi, sok monggo yang mau tanya. Ya, siap. Kalau yang yang tadi continuous shadow itu kalau ditarik ke kiri, look to the left itu ketemunya drop base drop misalkan. Iya. Ketemunya pasti key level, iya. Oh iya. Tadi di mana ya? Apa ya tadi ya? Ini ya tadi ya? Bukan. Euro ini di mana ya tadi yang continuation-nya? Ya ini Om benar. Ini ya Kang. Nah, coba ya kita lihat dulu. Tadi kita punya shadow, nah ini continuation. Bentar. Nah, kalau kita look to the left, ini saya hilangkan dulu lah garis-garisnya ya. Nah, kalau gabungan berarti gabungan antara keilmuan shadow hunter ditambah keilmuan SND ditambah keilmuan apa namanya key level yang udah kita pelajari, memang dia shadow ini akan setara dengan drop base drop dan key level. Nah, di belakang sini ada doji. Nah, doji. Nah, inilah betul Om. Nah, jadi ada high low, higher high, lower low, QM continuation juga. Udah ada QM, kemudian di dalam shadow QM pula kan combo dia. Nah, so kalau kita apa namanya ambil tarik lah contoh lah. Nah, dia ginilah follow the trend lah, dia turun mana sih? Nah, ini dia trend down trend lah. Nah, ginilah. Nah, down trend. Kemudian kita zoom in. Dia kalau yang pakai cara kita yang sudah kita pelajari, dia akan setara dengan doji, high low, higher high and lower low. Berarti ini dengan QM level plus juga ada drop base drop juga. Nah, gitu. Siap. Betul Om. Yang lain, yuk. Nah, yang ini. Nah, ini lihat. Ini masih bisa dapat. Orang-orang full margin masih dapat, Kang. Dia udah ukur floatingnya. Tuh. Kenapa kok masih bisa? Body tidak ada yang close di highest shadow. Nah, itu. Ini highestnya. Ini kan shadow codes tipe 1. Yang paling banyak keluar yang tipe 1 ini, Kang. Shadow codes itu. Jarang yang Trisula itu jarang. Nanti kita carilah. Mudah-mudahan ketemu ya. Ini highest shadow. Kemudian ini lagi low shadow. Nah, gini kan. Tuh.
Nah, kalau ini mereka anggap hoki lah. Berarti full margin, tiba-tiba keluarnya bearish angle atau hoki. Dia nggak, karena dia nggak ngukur pattern, dia nggak ngukur apapun, dia lihat shadow aja. Kalau dia tiba-tiba selama 1 jam dia close body di sini, nah ini udah panen raya lah mereka. Shadow hunter langsung panen raya. Mungkin 10 kali percobaan, yang panen raya mungkin 1 kali. Seperti macam kayak nggak sengaja tiba-tiba dapat rally base drop gini mereka. Tapi mereka entry-nya selalu di shadow. Nah inilah. Karena tidak ada body yang close di atas, dia hentak terus lah sell. Dia selesai kalau 5 pips di atas highest shadow. 50 mana? Nah, sinilah. Ini barulah selesai yang di sini. Ternyata memang daerah supply. Nah, nanti itu dia shadow code 1 tipe. Saya sambil cari yang tipe 3 sambil ada yang tanya. Monggo. Kalau begitu, maybe sudah malam ini saya recap balik sebelum penutup. Selalu ingat, beginilah cara full margin bermain dan beginilah cara shadow hunter bermain. Yang paling utama adalah risk to reward. Pisah, jangan samakan dengan main account, oke? Atau bila perlu masukkan $10, pakai send account. Kalau orang malu, maksudnya dihina segala macam, market bukan untuk main, maksudnya bukan dihina orang ini nggak hebat, orang ini hebat. Nggak ada hebat nggak hebat di market, nggak ada. Semuanya pure mencari rezeki, berbisnis dan memplanning sebuah finansial. Bukan tempat ini hebat lah, ini nggak hebat lah, ini nggak ada kayak gitu ya, oke? So ini bukan matematika, jangan pernah terbawa manipulasi. Broker harus khusus, full margin traders, ya kan? Dia harus memikirkan entry yang sharp, yang bagus, ya kan? Pilihan cuma 2, MC atau profit. Itulah full margin trader. Siapkan, cari shadow, weak don't lie. Dia tidak akan pernah bohong. Sekali dia ada high shadow, tandai. Ada lower shadow, tandai. Dan ingat, body menjadi level sebagai gerbang. Kita bisa beristirahat atau tidak. 1 candle setelahnya, langsung close. Karena dia tidak punya target TP, close manual, entry manual. Dia tidak ada win target, tidak ada drawdown, pure full margin. Oke, setup jadi beli Ferrari, setup nggak jadi MC lagi. Dan harus punya intuisi. Untuk meningkatkan intuisi dan mentality untuk full margin, bermain di shadow seperti ini, harus banyak berlatih, gunakan demo account atau send account dulu, jangan resiko sesuatu, karena kalau ada kerakusan dan lain sebagainya, hati-hati. Kuncinya high shadow, low shadow. Berbeda dengan high, open, dan close seperti traders biasa. Oke, tidak ada scalping, tidak ada intraday, tidak ada swing di dalam sniper trader. Mereka siap bersabar sampai ada shadow code muncul, tekan entry, full margin, dan keluar. Siap, laksanakan, dan ini tidak pernah akan ada sinyalnya. Kalaupun ada sinyal entry-nya, nggak bisa nanti ngejelasin out-nya gimana, keluarnya gimana. Makanya jangan percaya sama signal. Kalau signal bilang sell, dia pakai shadow code, dia udah jalan-jalan, kita margin call lagi, sama aja. Nggak akan bisa disamakan satu trader ke trader lain. Change the way we think, oke? Jangan sama. Untuk nanti saya coba screenshot bagus-bagus untuk contohnya. Mohon maaf untuk contoh yang ketiga yang seperti ini, shadow sama baris, kemudian yang satu paling tinggi ini tidak ditemukan malam ini, and next-nya nanti di ini kan. Kombinasikan kalau di dalam shadow weekly, daily, dan H4 ada high impactful pattern, masuk, hantam, jaga risk management, pilihannya adalah margin call atau tidak untuk yang full setup. Tapi kalau shadow course ini untuk membantu om-om punya swing atau daily, untuk memperkuat analisa, monggo silahkan. Tetapi kalau yang untuk biasa, jangan pilih high shadow dan low shadow. Langsung ambil satu zona saja. Satu zona shadow-nya jadikan supply untuk sell ya. Jadi nggak perlu sharp entry kalau yang untuk trading santai-santai untuk harian. Untuk drawdown biasa. Ya, kalau nggak ada yang ditanya lagi, saya tutuplah. Sebentar lagi chapter kita akan habis. Kumpulkan semua banyak pertanyaan dan persoalan. Siapkan pertanyaan yang banyak. Mau nanya masalah indikator atau apapun, sudah waktunya, nggak masalah. Karena semua basic sudah saya jelaskan. Kesananya ini berikutnya tinggal apa? News trading style kan? Bagaimana cara mengumpulkan beberapa news dan kita mencoba menggabungkan antara news dan price action. Dah, siap. Sampai berjumpa di next chapter atau di next class. Selamat dan sukses selalu. Jaga selalu money manajemennya. Sehat-sehat. Salam semua keluarganya semuanya. Dan sebarkanlah ilmu ini. Buat teman-teman yang belum gabung, ajak dulu bergabung. Kita sehatkan pola pikir trader-traders di Indonesia sebagaimana kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye.
Terima kasih Om. Mari Om. Terima kasih Om. Monggo mari. Mari.